Hai, berhubungan dengan kita akan menyambut pengumuman kemenangan Oscar sebentar lagi, gue kali ini akan membahas tentang film Best Picture pemenang Oscar yang mungkin film ini cukup dilupakan oleh sebagian banyak orang, yaitu di tahun 2015 kemarin, Spotlight. Untuk pemenang film Oscar, film ini bisa dikatakan film yang cukup dilupakan oleh banyak orang karena memang pada tahun itu kompetisinya juga memang gila-gila. Ada Mad Max Fury Road, dari film garapan A24 juga ada Rome, lalu juga ada The Revenant, and then we got The Martian, Ridley Scott, The Big Short, dan juga Bridge of Spies, Steven Spielberg. Wow, it's a competition. Jadi untuk film ini memenangkan award pada waktu itu cukup bisa dibilang mengherankan karena menurut gue pribadi juga film ini sebagai Oscar materials tidak memiliki sesuatu yang begitu wow dan outstanding dibandingkan film-film Oscar lainnya. Namun, gue ingin membahas lebih dalam terkait dengan film ini karena tetap it is worth mentioning. Oke, film ini menceritakan tentang kisah investigasi dari Boston Globe, media cetak yang cukup ternama, di mana mereka memblow up tragedi skandal yang sudah berlalu sejak 30 tahun lalu. Film ini sendiri berlatarkan pada tahun 2001, di mana pada 30 tahun sebelumnya, dari tahun 1970, ternyata dari pihak gereja Katolik banyak terjadi pelecehan seksual terhadap anak kecil. Namun, mengejutkan ya, tidak ada salah satu dari kasus itu yang di blow up sehingga memberikan konsekuensi kepada pelakunya, yaitu para pendeta-pendeta Katolik. Karena Boston Globe sekarang berada di tangan manajer baru, yaitu Marty Barton, yang dimana dia ini memiliki concern tentang kisah yang belum sempat di blow up tersebut. Dia akhirnya membuka kembali investigasi kepada tim khusus media cetak ini yang bernamakan Spotlight, yaitu 4 orang khusus yang diutus untuk menginvestigasi kasus ini, yang dimana mereka diperankan oleh aktor ternama seperti Michael Keaton, Rachel McAdams, dan Mark Ruffalo. Lalu akhirnya mereka berempat melakukan investigasi ulang. Mereka mencoba menggali kembali dari pengacara-pengacara yang sempat membela korban-korban anak-anak ini, hingga akhirnya terdapat dinamika yang mengejutkan serta cukup mengerikan karena ini memang mengambil inspirasi dari kejadian nyata. Dalam memecahkan skandal yang cukup besar ini, tentunya dalam perjalanan mereka sangat kesusahan dan mencoba mencari jalan tikus untuk meluapkan hal besar ini ke media. Namun, banyak dari mereka yang terintimidasi dan tidak berani speak up karena kejadian traumatis tersebut. Alur cerita dari film ini sangatlah ketat. Tiap-tiap scene bergerak sangat cepat, rapat, to the point. Tiap-tiap investigasi berlanjut tanpa adanya waktu leha-leha untuk mendalami tiap karakter dari si jurnalis ini. Yang dimana gue mengerti karena memang fokus dari film ini adalah mengangkat tema kisah nyata tersebut. Namun film ini tetap berhasil dalam menggali tiap-tiap karakter dengan cukup dalam. Dengan tiap kasus yang disajikan, tiap-tiap investigasi, ternyata secara beriringan, kita juga bisa banyak mempelajari tentang karakter-karakter mereka. Jadi menurut gue ini adalah hal yang efektif karena tidak hanya kita mempelajari lebih tentang plot, namun pengembangan karakter juga secara beriringan kita dapat dalami. Dibandingkan film-film Oscar lain yang memiliki kriteria-kriteria tertentu, di mana semisal ada adegan suatu karakter ini marah besar dan menunjukkan skill acting yang luar biasa. Namun di film ini gua katakan tampilan dari tiap-tiap karakter itu sangat realistis. Bahkan bisa gua bilang dengan gamblang terlalu vanilla untuk pemenang Oscar. Karena ini diangkat dari kisah nyata, gua tidak terlalu peduli dengan penampilan yang outstanding. Karena materi dari film ini sendiri juga sangat mengerikan. Tidak perlu bumbu-bumbu lagi. Namun dengan tulisan dari screenwriter dan bahan material asli, film ini sudah sangat cukup mendapatkan full attention dari gue. Seperti yang gue bilang tadi, film ini nggak memiliki banyak bumbu. Namun sisi positif ya, jika lo ingin melihat film yang nggak bertele-tele, straight to the point, investigasi after investigasi, dan dengan pengembangan karakter yang cukup dalam, well, this movie is perfect for you. Jadi gue bisa mengerti kenapa orang suka film ini, and kenapa mungkin orang juga akan merasakan film ini terlalu boring. And ya, dari opini gue pribadi, gue sangat menikmati film ini. Kasusnya itu tense, materi yang diangkat juga sangat berbobot, dan memiliki tingkat signifikansi yang tinggi terhadap dunia nyata. Dan ya, overall, this is a really good movie for me.
Gue rekomendasiin lu buat ngecek film ini jika lu belum lihat. Gue akan memberi film Spotlight 8 dari 10. Terima kasih sudah melihat video gue. Thank you. Jika ingin lihat konten lagi dari gue, lu bisa subscribe. Dan jangan lupa untuk tinggalkan video ini like dan komen.